Bayangkan, kamu bangun di pagi hari dan sadar ini adalah hari terakhirmu. Apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Di video ini, kita akan kupas kenapa satu pertanyaan ini begitu powerful, bagaimana para tokoh besar menggunakannya, dan langkah-langkah praktis untuk mulai hidup sesuai jawabanmu. Steve Jobs pernah bilang, setiap pagi dia berdiri di depan cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, kalau hari ini hari terakhirku, apakah aku akan melakukan apa yang akan kulakukan hari ini? Dan kalau jawabannya tidak, terlalu sering, dia tahu ada yang perlu diubah. Menarik kan? Tapi ini bukan cuma tentang Steve Jobs. Tokoh-tokoh inspiratif seperti Muhammad Ali, Nelson Mandela, bahkan B.J. Habibie, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa waktu itu terbatas. Tapi jangan salah, ini bukan tentang membuat kita takut atau sedih. Justru sebaliknya, pertanyaan ini adalah tools yang sangat powerful untuk membuat kita lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Coba deh, kalau kamu jawab pertanyaan ini dengan jujur, apa yang muncul di pikiranmu? Menghabiskan waktu lebih banyak sama keluarga? Menulis buku yang selama ini cuma jadi angan-angan? Atau mungkin akhirnya berani untuk mulai bisnis yang sudah lama kamu impikan? Nah, di video ini, aku akan share 3 teknik praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk mulai hidup lebih bermakna. Plus, aku juga akan kasih tahu gimana cara menghadapi rasa takut yang mungkin muncul ketika kamu mulai melakukan perubahan besar dalam hidupmu. Tapi sebelum kita lanjut, kalau kamu merasa video ini bakal berguna buat teman-teman kamu, jangan lupa pencet tombol subscribe dan share videonya ya. Dan pastinya nyalain notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Teman-teman, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup ini? Pertanyaan sederhana ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Di dalam psikologi positif, ada konsep yang disebut clarity of purpose, atau kejelasan tujuan. Ini bukan sekadar tentang membuat daftar pencapaian, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang memahami arah hidup kita yang sesungguhnya. Coba bayangkan, Anda sedang berjalan di mall yang besar. Kalau tidak tahu mau kemana, pasti akan berputar-putar tanpa arah kan? Sama halnya dengan hidup tanpa kejelasan tujuan. Kita bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk mengejar sesuatu yang ternyata bukan passion kita. Harvard University pernah melakukan penelitian menarik tentang penyesalan di akhir hidup. Tahu apa yang mengejutkan? Kebanyakan orang tidak menyesali hal-hal yang sudah mereka lakukan. Justru yang paling mereka sesali adalah hal-hal yang tidak mereka lakukan. Izinkan saya berbagi cerita tentang Pak Ahmad, bukan nama sebenarnya. Selama 20 tahun, dia adalah karyawan teladan. Setiap hari dia bangun pagi-pagi, berangkat ke kantor, lembur sampai malam, mengejar target demi target. Gajinya tinggi, karirnya cemerlang. Tapi di usia 50 tahun, dia duduk di ruang kerjanya dan bertanya, apa yang sudah saya lewatkan? Dia teringat mimpinya waktu muda ingin membuka kafe buku, hobi membacanya yang terlupakan, waktu berkualitas dengan keluarga yang terlewat. Bukan berarti karirnya sia-sia, tapi ada bagian dari dirinya yang tertinggal di perjalanan. Nah, ini yang membuat pertanyaan apa yang sebenarnya saya inginkan menjadi sangat powerful. Pertanyaan ini mengajak kita berhenti sejenak, melihat ke dalam diri dan menyelaraskan kembali kompas internal kita. Tapi jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk mulai. Justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk duduk sejenak
dan bertanya pada diri sendiri. Mungkin jawabannya tidak akan langsung datang, dan itu normal. Yang penting adalah kita berani memulai proses ini. Bayangkan 10 tahun dari sekarang, apa yang akan membuat Anda tersenyum puas saat mengenang masa ini? Apa yang akan membuat Anda bangga ketika menceritakannya pada anak cucu nanti? Ingat, ini bukan tentang mengejar kesempurnaan atau membandingkan diri dengan orang lain. Ini tentang menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri, tentang menjalani hidup yang autentik, yang selaras dengan nilai-nilai dan passion kita. Teman-teman, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan powerful ini. Karena, seperti kata pepatah, life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Teman-teman yang luar biasa, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan penuh makna? Mari kita belajar dari 3 tokoh inspiratif yang telah membuktikan bahwa hidup bukan sekadar tentang bernapas, tapi tentang meninggalkan jejak yang berarti. Pertama, mari kita bicara tentang Steve Jobs. Setiap pagi di depan cermin, pria visioner ini selalu mengajukan pertanyaan sederhana namun mendalam pada dirinya. Jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan tetap melakukan apa yang akan kulakukan hari ini? Bayangkan, pertanyaan ini telah mendorongnya menciptakan inovasi yang mengubah dunia. Kalau jawabannya tidak untuk beberapa hari berturut-turut, ia tahu bahwa sesuatu harus diubah. Beralih ke kisah yang lebih mengharukan. Viktor Frankl, seorang yang bertahan hidup di kamp konsentrasi Nazi, dalam bukunya Man's Search for Meaning, Frankl mengungkapkan rahasia bertahan hidupnya yang luar biasa. Bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi karena ia memiliki alasan yang jelas untuk tetap hidup. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan, ia menemukan makna hidupnya untuk bertemu kembali dengan istrinya dan menyelesaikan penelitiannya yang dapat membantu banyak orang. Dan yang ketiga, mari kita renungkan kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib yang sangat menyentuh. Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok. Pesan ini mengajarkan kita tentang keseimbangan yang indah, bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi, namun tetap ingat bahwa hidup kita lebih dari sekadar mengejar materi. Ketiga tokoh ini memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna. Steve Jobs mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan pilihan hidup kita. Viktor Frankl membuktikan bahwa dengan tujuan yang jelas, kita bisa bertahan menghadapi tantangan terberat sekalipun. Sementara Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Jadi teman-teman, mari kita renungkan sejenak apa yang membuat hidup kita berarti. Apa yang membuat kita bangun setiap pagi dengan semangat? Apakah kita sudah memiliki keseimbangan yang tepat dalam hidup kita? Hidup memang singkat, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan dampak yang besar. Seperti ketiga tokoh tadi, kita semua memiliki kesempatan untuk membuat hidup kita bermakna. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu memberi makna pada setiap langkah kalian. Sekarang, aku mau mengajak kamu untuk menciptakan momen ketenangan. Carilah posisi yang nyaman, bisa duduk atau bersandar. Pastikan kamu berada di tempat yang tidak terlalu berisik. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan tutup matamu. Rasakan beban di pundakmu perlahan mengendur. Biarkan pikiran-pikiran yang berkecamuk mulai mereda. Kita akan menggunakan 1 menit ini dengan sangat bermakna. Dalam keheningan ini, bayangkan hari yang terbentang di depanmu. Apa yang ingin kamu capai hari ini? Mungkin ada presentasi penting,
atau deadline yang harus diselesaikan. Atau mungkin hal sederhana seperti membereskan kamar atau memasak makanan sehat. Sekarang, pikirkan tentang orang-orang yang ingin kamu hubungi hari ini. Siapa yang sudah lama tidak kamu kontak? Mungkin orang tuamu yang selalu mendukungmu, sahabat yang sedang berjuang dengan tantangannya, atau rekan kerja yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, renungkan apa yang perlu kamu tinggalkan hari ini. Bisa jadi itu kebiasaan yang tidak produktif, pikiran negatif yang mengganggumu, atau tugas-tugas yang sebenarnya tidak terlalu penting. Perlahan-lahan, buka matamu. Ambil kertas dan pulpen yang sudah kamu siapkan. Kita akan menggunakan teknik journaling untuk menuangkan semua yang baru saja kamu bayangkan. Di bagian atas kertas, tuliskan, hari ini aku akan, dan daftarkan semua hal yang ingin kamu capai. Jangan khawatir soal urutan untuk saat ini. Biarkan mengalir apa adanya. Selanjutnya, buatlah bagian orang yang akan kuhubungi dan tuliskan nama-nama yang muncul dalam bayanganmu tadi. Tambahkan juga mengapa kamu ingin menghubungi mereka. Terakhir, tuliskan yang perlu kutinggalkan dan daftarkan hal-hal yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Sekarang, mari kita gunakan teknik priority mapping. Lingkari 3 hal terpenting dari setiap kategori yang sudah kamu tulis. Ini akan menjadi fokus utamamu hari ini. Teman-teman, latihan refleksi ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa untuk membuat hari kita lebih terarah dan bermakna. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenung dan menulis, kita sebenarnya sedang memprogramkan pikiran kita untuk sukses. Ingat, tidak ada yang terlalu kecil untuk dicatat atau terlalu besar untuk dimulai. Yang terpenting adalah kejujuran dengan diri sendiri dan komitmen untuk bertumbuh. Terima kasih sudah melakukan latihan refleksi ini bersamaku. Tahukah kalian mengapa kadang kita merasa terjebak dalam situasi yang sama, padahal kita tahu harus berubah? Pertama, mari kita bicara tentang rasa takut. Ya, otak kita ini memang dirancang untuk mencari kenyamanan. Bayangkan seperti kita lebih memilih duduk di sofa favorit yang sudah penyok tapi nyaman, daripada membeli sofa baru yang belum kita tahu seperti apa rasanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Lalu, ada kebiasaan autopilot. Coba deh, masih ingat tidak? Tadi pagi kalian sarapan apa? Atau rute yang kalian ambil ke kantor? Kadang kita menjalani hari-hari tanpa benar-benar hadir dalam momen tersebut. Kita bangun, kerja, pulang, tidur, repeat seperti robot yang diprogram, tanpa ada kesadaran penuh tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Dan yang paling menarik, tekanan sosial. Ini nih yang sering bikin kita pusing. Kapan nikah? Udah dapat promosi belum? Kok belum punya rumah? Pertanyaan-pertanyaan ini familiar kan? Kita sering terjebak mengejar apa yang orang lain harapkan, bukan apa yang benar-benar kita inginkan. Tapi tenang, ada solusinya kok, dan solusinya tidak rumit seperti yang kalian bayangkan. Kuncinya ada di small wins, atau kemenangan-kemenangan kecil. Kenapa? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Misalnya, kalian ingin lebih sehat, jangan langsung target lari maraton ya. Mulai dengan jalan kaki 5 menit setiap hari. Terdengar sepele, justru itu poinnya. Ketika targetnya kecil dan mudah dicapai, otak kita tidak akan memberikan perlawanan yang berarti. Atau kalian ingin mulai bisnis, tidak perlu langsung berhenti kerja dan meminjam modal besar. Mulai dengan menjual satu produk ke satu orang. Ya, satu saja dulu. Dari situ, kalian bisa belajar dan berkembang secara bertahap. Yang penting, ubah satu hal kecil setiap hari.
konsistensi itu lebih penting daripada intensitas. Lebih baik belajar 15 menit setiap hari daripada belajar 5 jam sekali seminggu. Dan ingat, perubahan ini adalah tentang kalian, bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika kalian mulai fokus pada progres pribadi, sekecil apapun itu, kalian akan merasakan kepuasan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika mencoba memenuhi standar orang lain. Teman-teman, perjalanan 1000 mil memang dimulai dengan langkah pertama, tapi yang lebih penting adalah tetap melangkah, meski pelan. Karena setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik dari sekarang. Nah, bagaimana dengan kalian? Perubahan kecil apa yang akan kalian mulai hari ini? Share di kolom komentar ya. Kali ini, saya punya sesuatu yang spesial untuk kalian semua. Sebuah tantangan 7 hari yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Pernahkah kalian merasa stuck atau mungkin merasa hidup ini begitu-begitu saja? Nah, tantangan ini mungkin bisa jadi jawaban yang kalian cari. Mari kita mulai dari hari pertama. Di hari ini, kita akan menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup kita. Seperti apa yang benar-benar membuatku bahagia, atau apa yang ingin aku capai dalam hidup ini. Menulis bisa membantu kita lebih memahami diri sendiri. Hari kedua, kita akan melakukan sesuatu yang mungkin sudah lama kita tunda, menghubungi orang-orang yang penting bagi kita. Mungkin itu orang tua, sahabat lama, atau mentor yang sudah lama tidak kita kontak. Hubungan yang bermakna itu penting untuk kesehatan mental kita. Masuk ke hari ketiga, saatnya menghadapi ketakutan kita. Lakukan satu hal yang selalu kita tunda. Mungkin itu belajar skill baru, atau memulai bisnis kecil-kecilan. Ingat, setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil. Di hari keempat, kita fokus pada transformasi kebiasaan. Pilih satu kebiasaan buruk yang ingin kita kurangi atau hilangkan. Bisa jadi itu kebiasaan scroll media sosial tanpa tujuan, atau menunda-nunda pekerjaan. Hari kelima mungkin akan jadi tantangan terberat. Habiskan waktu 1 jam tanpa gadget. Bayangkan betapa jernihnya pikiran kita tanpa notifikasi yang terus-menerus masuk. Gunakan waktu ini untuk meditasi, membaca, atau sekadar menikmati keheningan. Hari keenam adalah waktu untuk perencanaan. Dengan pikiran yang lebih jernih, buatlah rencana jangka pendek yang sesuai dengan prioritas baru kita. Ingat, rencana yang baik adalah setengah dari kesuksesan. Dan di hari terakhir, hari ketujuh, kita akan evaluasi semua perubahan yang terjadi. Bagaimana perasaan kita? Apakah energi kita meningkat? Apa yang sudah berubah dalam seminggu ini? Teman-teman, perubahan tidak selalu harus drastis. Kadang perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. Tantangan 7 hari ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang progres. Tentang mengambil langkah pertama menuju versi terbaik dari diri kita. Jika kalian merasa kesulitan dalam proses ini, ingat bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Bicaralah dengan orang terdekat atau bahkan profesional jika diperlukan. Yang terpenting adalah kalian sudah berani mengambil langkah pertama. Bagaimana menurut kalian tentang tantangan ini? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita sering menunggu momen yang tepat untuk membuat perubahan besar dalam hidup kita. Ya kan, kita menunggu tahun baru, menunggu gaji naik, atau menunggu situasi sempurna yang mungkin tidak akan pernah datang. Tapi sebenarnya, perubahan besar itu bisa dimulai dari pertanyaan sederhana yang sangat powerful. Pertanyaan yang mungkin terdengar simpel, tapi bisa mengubah cara kita memandang dan menjalani hidup. Kalau hari ini adalah hari terakhirmu,
apa yang akan kamu lakukan berbeda? Coba renungkan sejenak, mungkin kamu akan lebih berani mengungkapkan perasaan pada orang yang kamu sayangi. Mungkin kamu akan akhirnya memberanikan diri memulai bisnis impianmu, atau mungkin kamu akan menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga, alih-alih scroll sosial media berjam-jam. Jawaban dari pertanyaan ini bisa menjadi kompas yang mengarahkan kita ke kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Bukan besok, bukan tahun depan, tapi hari ini. Kita sering terjebak dalam rutinitas dan zona nyaman, sampai lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Setiap pagi ketika kita membuka mata adalah kesempatan baru untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian kita. Jadi, mulai hari ini, jawab pertanyaan ini dengan jujur. Tulis jawabanmu. Dan yang paling penting, mulailah hidup sesuai dengan jawabanmu itu. Karena perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini memberi nilai tambah untuk hidupmu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena siapa tahu, pertanyaan sederhana ini juga bisa mengubah hidup mereka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan menunggu momen yang sempurna. Mulai hari ini, mulai dari sekarang.